Pernah nggak sih kamu ngerasa cemas, depresi, atau kayak ada yang ngeganjel banget di dada? Nah, gimana kalau perasaan itu sebenarnya bukan cuma masalah psikologis, tapi sebuah sinyal spiritual, sebuah pesan yang ngajak kita buat ngeliat lebih dalam. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, perasaan kayak gini tuh umum banget kan? Rasanya kayak ada yang nekan dari dalam, napas jadi berat, dan dunia mendadak jadi sempit. Padahal kalau dilihat dari luar, hidup kita kayaknya baik-baik aja. Tapi di dalam tuh ada gelisah yang susah banget dijelasin. Ini dia nih, inti dari obrolan kita kali ini. Coba deh kita lihat tekanan ini bukan sebagai beban, tapi justru sebagai bentuk komunikasi. Sebuah panggilan buat kita untuk ngelihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Biar kita tahu solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih jiwa kita ini kok bisa ngerasa gelisah banget di dunia? Gini, tubuh fisik kita mungkin emang didesain pas buat dunia ini. Tapi jiwa kita? Nah, itu beda cerita. Jiwa kita tuh diciptain untuk keabadian. Makanya, dia nggak bakal pernah ngerasa bener-bener klop atau puas sama hal-hal yang sifatnya cuma sementara. Disinilah sumber utama dari rasa nggak pas yang sering kita alamin. Biar makin kebayang, kita perlu kenalan sama konsep namanya latifah. Anggap aja latifah ini kayak organ-organ spiritual di dalam diri kita. Masing-masing tuh kayak benih yang punya potensi luar biasa buat tumbuh jadi pohon gede, rindang, dan berbuah. Tapi, ya itu, butuh air yang pas biar bisa tumbuh. Beda banget kan hasilnya? Kalau latifah ini dapat air yang tepat, yaitu nutrisi spiritual, dia bakal tumbuh, nemuin tugasnya, dan ngasih kita kedamaian batin. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak dapat air itu, dia bakal terkubur, nggak punya tugas, dan akhirnya, yaitu bikin rasa sesak dari dalam. Itulah suara dari jiwa yang lagi kelaparan. Terus apa dong yang ngehalangin benih-benih ini buat tumbuh? Nah, sumber yang kita bedah ini nyebutin ada 2 racun utama yang rusak fondasi spiritual kita dan jadi biang kerok kegelisahan ini. Tapi sebelum kita ngomongin racunnya, kita harus tahu dulu apa sih yang diracunin? Yang jadi targetnya itu ikhlas. Ikhlas itu kondisi di mana hati kita tuh bener-bener murni, fokusnya cuma ke Allah. Nah, fondasi inilah yang diserang sama 2 racun tadi, keserakahan dan ketakutan. Racun yang pertama, keserakahan atau tama. Nah, ini penting banget nih buat dicatat. Tama itu bukan soal kebutuhan. Orang yang benar-benar butuh itu nggak serakah. Tama itu adalah jiwa yang nggak pernah ada kata cukupnya. Jiwa yang terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain dan akhirnya ngubah hidup jadi semacam perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Ini ngejauhin kita dari rasa syukur, dan kalau rasa syukur udah hilang, ya udah, ikhlas juga pelan-pelan ikut hancur. Lanjut ke racun kedua, ketakutan. Hadis Qudsi ini ngasih kita sebuah pilihan yang fundamental banget. Kita tuh nggak bisa punya 2 ketakutan atau 2 rasa aman di waktu yang sama. Pilihannya jelas, antara takut sama dunia atau sadar sama pertanggungjawaban di hadapan Allah. Coba kita bedain ya, takut sama dunia, misalnya takut kehilangan kerjaan, takut diomongin orang, itu tuh sifatnya melumpuhkan, bikin kita cemas dan ngerusak kepercayaan kita sama Allah. Sebaliknya, kesadaran akan Allah atau takut akan pertanggungjawaban nanti, itu justru ngasih rasa aman dari dalam, ngasih perlindungan. Fokus kita jadi pindah dari yang sementara ke yang abadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif dari jiwa kita. Ini nih yang ngejelasin sebuah paradoks. Kenapa kita bisa kuat ngadepin cobaan gede, tapi sering banget malah jatuh karena hal-hal yang kelihatannya sepele. Jadi, metafora kuncinya tuh ini. Hati spiritual kita yang disebut latifah robbaniyah itu sifatnya kayak mata, sensitif banget. Dan disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, mata hati kita itu kapasitasnya luar biasa, bisa memuat hal-hal yang tak terbatas, langit, keabadian, kebesaran Allah. Tapi di sisi lain, sama kayak mata fisik kita, dia bisa terluka dan ketutup cuma gara-gara sebutir debu, sebuah keinginan duniawi yang kecil, satu momen kita lalai, atau satu kenangan yang gak bisa kita lupain. Nah, ini poin krusialnya. Pas mata hati kita terluka karena debu kecil itu, kita bisa benar-benar tenggelam di dalamnya. Satu kenangan, satu omongan orang, satu penyesalan, itu bisa bikin kita sesak napas seolah-olah seluruh dunia nimpa kita. Kamu pernah ngerasain hal kayak gini kan? Oke, kita udah paham diagnosisnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Dan ini bukan solusi instan ya, tapi lebih ke sebuah kerangka kerja yang jelas dan bisa kita jalanin buat penyembuhan spiritual dan nemuin keseimbangan lagi. Solusi yang permanen itu datang dari kerjasama 4 kekuatan ini. Pertama, kemauan.
Ini dilatih lewat ibadah, biar kita tetap bisa gerak walaupun lagi nggak mood. Kedua, akal. Ini harus dikasih makanan berupa pengetahuan tentang Allah, biar kita ngerti kenapa kita harus sabar. Ketiga, emosi, yang harus dibersihin pakai cinta sama Allah. Dan yang terakhir, hati. Dia ini penghubung utamanya, yang nyambungin semuanya dan nemuin kedamaian yang sejati. Karena pada akhirnya, makanan yang sebenarnya buat hati itu bukan hal-hal duniawi. Tapi kesadaran buat ngeliat manifestasi ilahi, asma Allah, di semua hal yang ada di sekitar kita setiap hari. Inilah yang benar-benar bisa nenangin hati. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan yang bakal ngubah cara kita mandang semua ini. Gimana kalau rasa sesak dan cemas yang kita alamin itu sebenarnya bukan masalah, tapi justru sebuah bukti? Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Perasaan bahwa kok kayak ada yang kurang ya, atau ini aja nggak cukup, itu bukan tanda kita gagal. Justru sebaliknya, itu bukti kalau kita emang nggak diciptain cuma buat dunia ini. Logikanya kan kalau kita emang dibuat untuk dunia, ya dunia pasti bisa dong muasin kita. Tapi buktinya, enggak. Ini ngebawa kita ke dua cara pandang yang beda banget. Apakah kegelisahan ini sebuah kerusakan yang harus kita sumpel pakai hiburan atau obat? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kompas spiritual? Sebuah penunjuk arah yang seolah-olah ngebisikin kita, "Hei, ini bukan rumahmu yang sebenarnya. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar." Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Apakah rasa sesak ini adalah masalah yang harus dibungkam atau justru bukti bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih? Cara kita menjawab ini bakal nentuin gimana kita merespons panggilan dari dalam diri kita. Apa kita bakal bungkam atau kita bakal dengerin sebagai pemandu menuju kedamaian sejati?